Oke, halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Yo, selamat siang juga buat teman-teman yang ada di area booth Indonesia International Sustainability Forum 2025. Kita lagi live dari Jakarta International Convention Center. Bareng GIZ Indonesia. Kebetulan kita lagi ada booth di sini selama 2 hari. Dan kita mau ada hari ini kita live podcast bareng GIZ Indonesia. Sudah ada 2 narasumber kita di sini berwarna merah dan hijau. Ya, merah-merah dan hijau-hijau. Kita temanya hari ini adalah temanya sustainability. Jadi merah yang membara dan diademkan dengan yang hijau-hijau. Luar biasa. Jadi Kombinasi yang pas. harus di tengah-tengah ya supaya ini adem. Kebetulan karena memang ini ya brand color lah ya sebenarnya. BTW, kenalin dulu, aku Ganda. Aku di sini tim komunikasi dari GIZ Indonesia ASEAN. Ada 2 narasumber kita, kebetulan kolega aku juga ada di sini, Mbak Mira, Ya, hello. Zakaria, juga tim komunikasi, koordinator komunikasi kita di GIZ Indonesia dan perhaps no need introduction, terutama para Gen Z ya. Halo semuanya. Ada Owen di sini, content creator di yang wow, Terima kasih, fansnya Banyak fansnya banyak Fansnya ini. terima kasih, Bang terima Owen kasih. ya. Gue kenalin GIZ gak ada yang tepuk tangan loh. Coba kalau dicoba lagi Aku mungkin dari Rifansi. GIZ Indonesia. Oh, oke. Jangan lupa nanti dikasih merchandise-nya. Iya. Gitu dong. Gimana sih? Boleh. Ya memang tujuannya itu. Kita ngajak kawan, tujuannya itu ya, Ya. supaya ada yang meramaikan begitu ya. Jadi thank you for joining us. Terima kasih banyak. Aku yang terima kasih banyak. So Udah happy diajak. to be here in this Exactly. event. Kita Yeah. punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu sama Owen dan Wih. juga sharing sama teman-teman yang Yes. mungkin terkenal yang belum tahu. Ya. And to be very frankly honest, ini juga kayaknya pertama kali GIZ ngadain live podcast ya. Wih. Sejarah selama 50 tahun GIZ ada Wih. di Indonesia. Yes. Wes. Yes. Kalau ngelihat pada di sini kalau ngelihat bumpernya, GIZ itu nanti kita bisa tanya lebih jelas ke Kamira. Kita udah ada di Indonesia sejak tahun 1975. Yes. Dan 50. dan sekarang di 2020. Makanya ini kayaknya adalah live podcast perdana kita untuk GIZ. Tepuk tangan lagi dong. Keren. Dan kita orang-orang yang ada di dalam ya Kak. Pertama kali Iya. podcast. Iya, benar juga. Sejarah. Nanti kalau 50 tahun lagi ditonton, Jadi kita Udah kami tua. udah foreigner sejarahnya, Ini pionir. pionir podcast Pionir. gitu Jadi- kan pertama kali. Semoga ada podcast selanjutnya. Podcast. Harus dong. Anyway, thank you again for coming. Tadi kita udah ngobrol dikit, udah 50 tahun, emang so what gitu ya. Yo. Nah, mungkin aku pengen ngobrol dulu nih ya ke dua narasumber kita hari ini. Seperti yang sudah kita kenalin tadi, Mbak Mira, kita udah 50 tahun di Indonesia. Pertama kali mungkin yang pada belum tahu ya, mungkin di sini juga apaan sih GIZ itu, Mbak Mira? Ya, yang kalau misalnya belum kenal, kayaknya belakangnya belum sayang. Jadi banyak yang belum tepuk tangan barusan Iya, ya. exactly. Iya aja gue, iya aja. Iya. Ya, jadi makasih Ganda, Mas Owen. Yes. Ya kita di sini GIZ emang salah satu implementing agency atau memang salah satu badan milik pemerintah Jerman yang bekerja di banyak bidang untuk membantu kerjaan pembangunan di antara Republik Federal Jerman dan Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri GIZ itu memang juga bekerja udah lama sekali 50 tahun. Sebenarnya Jerman pun juga sebelumnya juga udah ada sejarah panjang membantu Indonesia. Tapi kalau untuk di GIZ sendiri dahulu kala mungkin banyak yang nonton atau yang dari yang sudah lama bekerja dengan GIZ, dulu mungkin mengenalnya dengan GTZ gitu. Oh, Oke. GTZ. GTZ itu on technical cooperation. Nah, jadi di mana kita memberikan istilahnya advice atau bantuan untuk gimana caranya meningkatkan kapasitas dari segi untuk pemerintah ataupun bekerja sama dengan pemerintah kota atau desa ataupun untuk bisa meningkatkan services atau apapun untuk kehidupan yang lebih baik intinya gitu. Salah satu kehidupan yang lebih baik, konteks kita pada hari ini adalah di Sustainability Indonesia Forum, Indonesia Sustainable Forum ini Betul. adalah berarti
bisa dibilang bahwa fokus kerja utama dari GIZ itu sendiri apakah memang berkecimpung di dunia sustainability atau gimana Mbak Mira? Ya, banner besarnya adalah misi dari kami itu untuk mendukung pemerintah Indonesia atas nama pemerintah Jerman untuk menciptakan sustainable development or sustainable living, a future worth living in this case. Karena di sini kita juga udah lama berkecimpung misalnya membantu Indonesia untuk misalnya di bidang infrastruktur, di bidang juga agriculture, jadi sehingga istilahnya juga dulu sekali mulai dengan misalnya gimana caranya supaya pembangunan di daerah juga lebih baik gitu, lebih merata gitu. Jadi ya mulai dari waktu dulu misalnya di Sumatera atau di Kalimantan juga banyak ya yang sudah dilakukan sama pemerintah Jerman, di mana ada bantuan misalnya untuk gimana caranya mengelola hutan yang baik supaya memang nanti cucu-cucu kita juga semuanya masih merasakan ada hutan yang lush and green and juga sehat untuk kita semua ke depannya. Jadi kita masih umur bumi ini masih panjang seperti dan itu. Tidak hanya untuk kita semua, juga termasuk makhluk-makhluk di dalamnya, termasuk yang kita sedang pangku ini. Apa aja itu Mbak? Kalau ini ada burung maleo ya. Burung maleo, salah satu yang support animals kita. Karena kita di dunia ini tidak hanya tinggal sendiri dan juga yang lain-lainnya ya. Makanya ini udah kita pangku ini. Sengaja saya memilih orang hutan supaya kelihatan lebih ganteng aja saya sebelah sama dia gitu ya. Jadi jangan di-compare, kalau yang itu kan udah emang macan. Ini lebih garang ya keren. kan, kurang garang nih, kurang ganteng. Jadi Mbak Mira, berarti kan tadi udah salah satunya sustainability, berarti udah 50 tahun GIZ. Ini sangat basic dulu. How do we, ada kepanjangannya nggak sih Mbak GIZ? GIZ itu kepanjangannya apa? Coba Mbak. Ini nanti kalau misalnya bisa ini kepanjangannya nanti bisa mendapatkan itu hadiah. Coba dengerin ya. Jadi kepanjangan dari GIZ adalah Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH. Kok banyak banget? Hanya. Oh, Mari. ayo coba ulangin. Ulang lagi dong Mbak, Gua sekali juga lagi. Coba. Ini lidah Belanda aku masih bisa nggak ya? Oh ya bisa. Deutsche Gesellschaft Gesellschaft für internationale Naturale Zusammenarbeit. 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 Ya, Iya. oke, tahu itu masih. Nah, Coba Deutsche. ulang. masih ingat nggak? Bukan Dolce Gabbana apa? Deutsche Iya. Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für für internationale Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Artinya. Ya, Artinya artinya apa, Mbak? adalah it's a German international cooperation agency lah itu. Jadi kalau kita memang misi kami adalah untuk menjalankan mandat-mandat dari pemerintah Jerman untuk kerjasama dengan banyak pemerintah-pemerintah. Ya kalau misalnya di seluruh negara, di seluruh dunia ada sekitar 120 negara di mana GIZ sebenarnya bekerja untuk ya memberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi untuk masyarakat dan juga actually for a good life. Berarti focusing on sustainability juga. Yes, focusing sustainability. So dalam waktu 5 dekade terakhir, ya mungkin Mbak Mira sendiri di GIZ udah berapa lama? Ini nggak selama 50 tahun ya pasti. Kalau kayak punya. Kalau dilihat sih kayak baru kemarin nih mulai ya. Saya seumuran sama Owen nih kayaknya. Maunya gitu. Saya alhamdulillah termasuk yang sudah atau baru 15 tahun kok 50 lagi. 15 tahun di sini. Jadi 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Perjalanannya yang dari Lebih waktu dari dulu. setengah umur aku, Kak. Iya. Keren. Ya dong. Jadi selama 15 tahun dan berarti kan sudah paham banget sejarah ya. Jadi selama 5 dekade terakhir kalau bisa kita bilang atau seingatnya Kak Mbak Mira, GIZ di Indonesia udah ngapain aja? Project yang paling menarik. Iya. Project yang paling menarik. Mungkin
menarik sih banyak ya Oh gitu. ya, oke. Tapi dalam hal ini mungkin Pakai tambak hal-hal atau pakai alah? salah satu hal yang mungkin sering kita tahu atau kita lihat sebenarnya secara setiap hari ya gitu. Oke. Tahu yang pasti tahu BPJS toh? Tahu. Ya, salah satu hal yang kami dulu juga membantu dalam formulasi untuk membentuk suatu sistem asuransi kesehatan nasional itu adalah GIZ juga Healthcare bantu system. memformulasikan. Oh karena memang Jerman Jerman healthcare juga systemnya healthcare cukup sistemnya cukup terkenal dengan baik ya, maksudnya untuk memang bisa mengcover untuk seluruh masyarakat gitu. Itu salah satu halnya yang dimana model yang Jerman itu juga menjadi suatu referensi untuk pembangunan atau pembuatan BPJS yang sehingga saat ini bisa mencakup asuransi untuk seluruh rakyat Indonesia gitu Wow. ya. Luar Oke. biasa itu satu. Terus dulu juga memang lama kita juga membantu untuk meningkatkan pelayanan pemerintah gitu dalam hal misalnya dulu pembuatan KTP-nya seperti apa, terus pencatatan sipil karena dulu kan mungkin juga banyak ya misalnya banyak penduduk kalau misalnya apalagi kalau di luar daerah itu belum mendapatkan kayak ya KK, KTP segala macam yang kayak begitu. Terus ya banyak sih dan salah satu hal lainnya juga kita juga membantu untuk ekonomi di daerah gitu. Gimana caranya supaya peningkatan ekonomi untuk masyarakat gitu diberikan misalnya kredit-kredit yang mikro supaya nanti masyarakat setempat mau di Jogja atau di Pulau Jawa ataupun di Lombok dan lain-lainnya juga bisa pendapatannya lebih besar gitu. Wow. Ya, banyak sih. Belum kesentuh ke bidang lingkungan hidup di mana Oke. sering ya gitu banyak ya. Ini salah satu halnya menjaga lingkungan agar memang manusia dan seluruh fauna dan flora itu juga tetap bisa lestari seperti ini. Dan juga untuk membantu ya Indonesia untuk karena Indonesia menjadi kontributor yang sangat besar ya untuk dunia untuk bisa menjaga lingkungan dan menjaga climate terjaga untuk sepanjangnya ya kita juga memang di situ juga banyak bekerja sama lama sih di situ. Wah. Wow. Sama satu hal lagi, tambah gitu Boleh. di bidang energi kita juga energi terbarukan juga banyak sekali yang kami bantu dukung gitu dari zaman dulu mulai dengan listrik tenaga air gitu, terus kemudian ada listrik dengan dengan solar panels dan lain-lainnya. Jadi emang membantu untuk meningkatkan ada bisa supaya masyarakat Indonesia di pelosok manapun bisa mendapatkan jangkauan listrik dan bisa kehidupannya juga bisa lebih baik, lebih meningkat dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya banyak strands yang Jerman itu membantu secara keseluruhan juga gitu sih. Dan memang membantunya memang kayaknya kalau dari dengar ceritanya Mbak Mira itu memang di area-area strategis nasional dan memang proyek-proyek yang dilaksanakan itu memang tidak bisa sekali jalan gitu ya. That's why membutuhkan komitmen panjang. Yeah. Dan that's why akhirnya JZ di Indonesia itu juga cukup lumayan Cukup sejarahnya lama. cukup lumayan develop Betul. tinggi gitu ya. Dan bagusnya memang ya karena yang dulu mungkin banyak yang kenalnya dengan GTZ partnernya selalu yang sama, kerjasamanya dengan pemerintah sehingga banyak sudah lama bekerja samanya juga dan masih keberlangsungannya juga masih terjaga lah seperti itu. Thanks Mbak Mira. Jadi kita kan udah dapat informasi sedikit tentang apa itu GIZ dan bagaimana cara menyebutkannya. Nanti kita tanya baca kursusnya. Dan ya selagi lagi kita hadir di forum internasional Indonesia tentang forum keberlanjutan yang dilaksanakan oleh Kamar Dagang Indonesia ya, Kadin. Pada hari ini kita bekerja sama. Kita udah ngomongin 50 tahun tuh kan kalau dibandingkan dengan umur kita nih ya Owen ya. Kita semua. Dibandingkan umur kita nih yang masih anak-anak Gen Z itu sangat wih gila ya, berarti udah cukup lumayan lama gitu sini. That's why akhirnya kita mendatangkan di sini Owen untuk hadir. Kita pengen tahu juga kita ya udahlah ya, mungkin nanti Owen juga bisa mengenalkan lagi, tapi yang kita tahu dan kita paham Kak Owen ini juga kan selama beberapa tahun terakhir juga cukup lumayan
eh apa ya, malang melintang di dunia media sosial gitu ya, dengan kampanye-kampanye kamu yang cukup lumayan, menurut aku ya sebagai pemerhati media sosial, beda gitu dari yang lain Wih, gitu. Not apa? to determine, tidak untuk mengkomparasi, tapi kebanyakan kalau kita mengkonsumsi media sosial, baik dari platform apapun itu kan, kebanyakan adalah konten-konten atau hal yang dikeluarkan tuh lebih pada yang sangat entertaining gitu ya. Kalau nggak joget, nari, atau yang lawak atau lucu-lucu. Tapi Mas Awan muncul dengan sebuah konsep yang cukup menurut aku tadinya ya, tadi mungkin kalau kita bilang nggak menarik banget gitu ya. Kayak siapa sih orang yang peduli gitu. Gitu tentang isu lingkungan, Betul. keberlanjutan, Yes. lingkungan hidup, hutan dan segala macam kayak gitu ya. Terus dan itu kayaknya memang sangat align dengan visi dan misi yang diceritakan Kak Mira tadi dengan kenapa kita ada di Indonesia gitu. Mungkin Mas Awan bisa cerita dikit gak? Itu tadi udah 50 tahun nih, kita aja 50 tahun. Mungkin membicarakan isu lingkungan itu tidak seseru atau tidak sekece yang dirimu packaging gitu. Kamu sebagai anak muda, generasi zaman sekarang, dan juga kita udah punya banyak platform yang cukup lumayan luar biasa gitu ya untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu hal seperti itu. Why dan environmental issues akhirnya kamu menjadi ketertarik itu munculnya dari mana sih Mas Awan? Well, firstly aku mau thank you banget ke GIZ karena udah mengundang aku di sini. Dan aku emang dari dulu tuh kepengen banget ngobrol sama GIZ dan akhirnya kesampaian di sini kan. Yay, thank Yaudah, you for coming. kita perpanjang ya Ya, ngobrolnya. nanti ada extend. Penasaran banget sama apa yang dilakukan sama GIZ karena emang kalau misalnya kita ngomong tentang lingkungan salah satu yang paling besar ya ada muncul nama GIZ gitu kan. Tapi kalau really? iya. Interesting. Thank Interesting. you. Bener. Dan kalau misalnya aku sendiri, kenapa fokus di bidang lingkungan? Well sebenarnya karena aku dulu ngerasa Indonesia itu kan salah satu yang paling utamanya kan alamnya indah. Kan? Setuju. Kayak banget resource-nya. Yes. Terus juga aku tuh dari dulu emang sering diajak jalan-jalan sama papa mama, tempat-tempat alam, destinasi-destinasi Indonesia yang indah-indah. Tapi ya di situ ngerasa kayak kita harus jaga nih. Jangan sampai ini semua rusak. Jangan sampai ini semua banyak sampahnya. Terus dicoret-coret gitu. Jadi pengennya ini lebih berkembang, lebih lestari gitu. Apalagi Indonesia ya emang paling utamanya di bidang di alamnya gitu. Dan menurut aku kalau misalnya kita bisa fokus di sini, kita bisa ngejagain ini semua, ya kita bisa jauh lebih indah daripada yang lain-lain, negara-negara lain bahkan gitu kan. Jadi menurut aku ini penting banget untuk kita jaga. Makanya aku juga kuliah ambilnya jurusan ilmu lingkungan dan aku ngelihat semua ke depannya itu ya emang arahnya ke sini. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang fossil fuels, tentang energi fosil gitu kan, itu bakalan habis ke depannya dan banyak dampak buruk yang bisa kita dapetin dari sana. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong tentang lingkungan, tentang alam, tentang regenerative tourism, itu semuanya tentang green itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita jagain sama-sama dan ini bahkan bikin kualitas Indonesia naik. Sedangkan kalau misalkan fossil fuels dan arah yang sana itu arahnya menurun kualitasnya justru. Jadi aku ngerasa di situ sih dan aku ngerasa karena semuanya arahnya ke sana di dunia, apalagi Jerman gitu kan, Jerman emang salah satu yang paling utama di bidang sustainability. Jadi menurutku pasti harus arahnya ke sana juga di Indonesia. Jadi Gitu. triggernya gara-gara diajak jalan-jalan gitu ya, dan lebih ke alam. Iya, Jadi udah lebih- sampai lebih ke kesadarannya Sabang, sih. udah sampai Sabang Merauke udah semua berarti di Indonesia. Belum. Mana Yang yang, belum belum pernah? Maluku belum pernah. Oh, oke. Tapi semua pulau udah pernah. Pulau besar udah pernah. Udah nggak bisa. Jadi triggernya gara-gara aku setuju banget ketika kamu bilang karena Maksudnya orang ya, tua kalau diajakin. misalnya kita ngobrol sama orang luar negeri gitu ya, apa sih yang lu tahu sama tentang Indonesia? True. Makanan, friendly, orang-orangnya, budayanya, sama tentang alamnya bagus. Kalau misalkan ini nggak kita jagain, apa yang mau kita banggain lagi kan? Apa trigger pertama yang ketika dibilang, oke, kita harus jaga ini gitu. Trigger utama bahwa kamu punya kesadaran harus, ini kenapa sih? Apakah ada sesuatu momen di mana kamu ngerasa bahwa oh alam kok diginiin sih alam kita atau gimana gitu? Apa sih? Sampah lah paling utama, Sampah. karena paling deket sampah gitu. Kita misalkan mau ke Bali, kita mau ke pantai, kita mau healing nih jalan-jalan ke pantai, tapi banyak sampah. Nggak jadi healing, malah stres. Nggak bisa nikmatin juga. Kita mau ke hutan, misalkan hutan ditebang atau misalkan ada banyak sampah juga di sana, ke air terjun, coret-coret misalnya. Jadi nggak nyaman rasanya. Dan dari
sejak awal atau sejak kapan kamu akhirnya memutuskan untuk membawa ini menjadi sebuah apakah kamu dulu awal tuh diskusi dulu sama keluarga, saudara, terus baru kamu bawa ke media sosial atau gimana ternyata kamu akhirnya mulai kampanye di situ? Dulu emang apa ya, dulu tuh awal konten itu nggak tentang lingkungan. Nggak tentang lingkungan. Itu tentang aku kuliah di Belanda kan. Tentang kuliah di Belanda, tentang daily life aja gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa kok kurang fulfill ya. Masih ada yang kurang gitu. Akhirnya aku ngerasa kayak pengen deh masukin sisi-sisi lingkungan, apalagi aku kuliah ilmu lingkungan ya. Jadi aku pengen masukin value lingkungan di sini. Awalnya aku mikir juga sama kayak tadi, siapa sih yang mau nonton tentang lingkungan? Kayaknya nggak ada deh. Ya, ya. Cuman aku mikir gimana caranya kita harus bikin lingkungan ini lebih deket dan relate sama orang-orang. Dengan kekuatan sosial media sekarang, aku ngerasa bisa gitu. Akhirnya nyobain lah dengan target pesimis sama sekali waktu itu. Ngomongin tentang sampah, kita cari bahasa-bahasa yang paling gampang, cari topik-topik yang paling mudah dulu. Kita ngomongin awalnya tentang sampah. Ya udah, ngobrol tentang sampah, tentang polusi udara, tentang banjir. Ternyata banyak orang-orang yang suka. Reaksinya positif. Reaksinya positif, apalagi aku coba ambil angle itu berbeda. Dimana kalau misalkan orang-orang sekarang mungkin banyak yang ngomong tentang lingkungan tuh pasti dari krisis gitu, dari masalah, dari panas gitu, neraka gitu misalnya. Tapi aku carinya sebisa mungkin dari solusi. Jadi apa sih yang misalkan contoh yang dilakukan sama GIZ? Tentang misalnya tadi yang air tadi, energi air tuh menarik banget. Jadi aku bisa angkatnya daripada kita ngomongin tentang desa ini nggak ada listrik sama sekali, aku angkatnya dari aku lebih angkatnya ke desa ini akhirnya punya listrik karena energi terbarukan gitu. Jadi angle-nya diubah. Angle diubah jadi lebih positif supaya orang-orang lebih senang, lebih solutif gitu. Jadi yang kamu kapitalis di sini bukan masalahnya, tapi lebih kepada of course Ini itu penanganan. dekat dengan kita, cuman Cari ada kok angle-nya, betul. solusinya gitu. Dan akhirnya jadi orang membuat itu sadar gitu. Betul, ya. misalkan kayak aku bawa tentang sampah nih, dari sampah segunung ini kita bisa ubah jadi meja, jadi kursi, jadi plastik, atau jadi energi jadi energi gitu. Jadi aku bawa hal-hal seperti itu sih. Dan mostly berarti memang your audience itu atau semua followers kamu tuh memang anak-anak generasi muda atau 18 sampai 24 sih mostly. 18 sampai 24 mostly. Jadi memang akhirnya relatable buat anak-anak Harus. sekarang. Dan Relatable kita harus ingat juga Kak, kalau orang-orang buka sosial media itu for entertainment. Yes. Itu Exactly. itu nggak bisa dipungkiri. Iya, iya, Iya. iya. Justru kita harus cari cara gimana caranya supaya kita bisa masuk ke situ. Supaya lebih santai, supaya lebih nyaman orang nonton. Karena ya kita maksudnya digital sosial media itu kan semua orang pakai. Jadi Iya. itu salah satu cara buat kita yang berada di bidang lingkungan ini untuk tap in juga ke orang-orang yang bahkan belum ngerti sama sekali. Karena kalau enggak, ya orang-orang yang ngerti lagi yang datang, justru kita kan kepengennya lebih banyak orang. Ya. Lebih banyak orang yang berkecimpung, lebih banyak orang berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi target kita justru bukan target aku sendiri pribadi ya. Itu bukan orang-orang yang udah ngerti lingkungan. Tapi lebih orang-orang yang benar-benar nggak ngerti sama sekali, tapi kayak ngerasa oh iya bener ya bisa kayak gini, oh keren ya bisa kayak gini. Kadang tuh juga ya kalau tadi kalau kamu cerita dari awal tuh ketika bahwa gara-gara diajakin orang tua papa mama jalan-jalan ke daerah gitu ya. Most of the time ini aku belajar refleksi dari sendiri gitu. Masalah lingkungan itu tidak dipandang selalu menjadi melulu sebuah masalah karena dia juga nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah salah. Betul. Gitu. Iya. Bahwa itu karena itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan gitu. Aku sendiri alhamdulillah syukurnya tuh dari kecil itu juga aku besar di Aceh gitu. Di daerah yang cukup lumayan apa ya, masih alam banget gitu, Iya. masih alam banget dan sangat asri dan ya udah grow up gitu dan itu membuat sesuatu aku bilang adalah hal yang biasa. Dan nggak ada sesuatu pun yang aku pikir itu menjadi sebuah kesalahan atau masalah sampai pada akhirnya keluarga aku tuh semua pindah balik ke Jawa atau ke Jakarta. Yang melihat tidak That's ini ya situasinya beda sekali. Beda dari banget itu. dan Oke. bahwa ada merataan gitu secara Iya. pembangunan, secara alam bahwa di mana aku yang biasa banget tinggal literally rumah aku tuh dulu di belakang aku hutan dan itu ada yang
bukan orang hutan ya, apa ya? Burung Namanya maleo, lutung, bukan. lutung Lutung. tahu nggak? Lutung Tahu, kasarung, tahu, tahu. lutung sama siamang. Heeh. Itu literally ada di belakang rumah aku dan ya udah, kadang pun jemuran mamaku lagi jemuran dia main di situ juga. Oke. Itu biasa banget Iya, iya, gitu. iya. Aku nggak pernah tahu kalau itu ternyata adalah protected animals Iya. gitu atau Yes. endangered species. Iya. Sampai aku balik lagi pindah ke jauh loh. Beda banget gitu dan aku relatable banget waktu Owen bilang bahwa ya kita ada resolusi. Tapi kadang-kadang itu loh anak muda zaman sekarang tuh ngerasa itu nggak salah kok, nggak ada masalah. Padahal itu salah gitu. Betul. Ada something wrong Hmm. di situ. Dan aku Karena udah terbiasa. udah terbiasa dan menjadi sebuah tradisi dan ternyata nggak ada juga orang yang mau turun tangan untuk mengedukasi gitu. Yeah. Untuk bahwa hey at least ngasih tahu bukan nyalah-nyalahin ya. Yes. Lu salah. Tapi harus ada Pembuktian di sini. pembuktian atau nggak sih bahwa Yeah. sebenarnya ini better, this is better. Praktik gitu ya. langsung. Praktek Yeah. langsung, Ya, exactly. sebenarnya secara garis besar masih di banyak program atau di banyak hal apa yang kita tanganin yaitu ada banyak peluang yang kita sebenarnya bisa bekerja sama untuk mengedukasi, untuk mendapatkan apa ya kesadaran apa saja yang menjadi apa peranan kita gitu. Kalau nggak kita yang ikutan apa peduli gitu ya. Siapa lagi nanti ke depannya akan bisa nge-build ke depannya masa depannya seperti apa. Nah, itu juga salah satu hal di mana kita juga GIZ berusaha untuk melibatkan sebanyak-banyaknya yang memang berkepentingan Ya. dengan hal tersebut. Misalnya kalau di kehutanan gitu misalnya. Kalau kita di Kalimantan atau kita berusaha juga untuk bukan hanya untuk kehutanannya itu dijaga, tapi juga untuk gimana caranya melibatkan masyarakat ya yang bisa mendapatkan juga hal-hal pendapatannya dari menjaga lingkungan yang baik juga gitu. Jadi emang tapi itu juga baru di tingkatan yang ini ya yang memang di daerah gitu. Nah, kalau malnya untuk gimana caranya untuk semua yang anak-anak misalnya in urban areas itu seperti apa, itu pasti memang hal yang masih menjadi tantangan untuk gimana caranya berdialog dan biar dialog seperti itu kayaknya. Mbak, aku boleh nanya gak sih Mbak? Yes. Penasaran sih sama GIZ. Berarti GIZ sendiri ada, kalau misalkan ngerjain suatu project, itu scope-nya sampai segimana sih? Boleh diceritain nggak? Mungkin study case yang praktikal bisa gampang buat dijelasin dan orang-orang ngerti itu gimana? Ya banyak sih. Baik case-nya yang mana nih enaknya? Nggak sih tentang energi Scope-nya terbarukan yang seberapa? tadi yang air tuh. Kalau kita ngomongin scope mungkin karena kita at the moment kita kan sifatnya G2G ya, Iya. government to government. Iya. Kalau misalnya ditanya skala besar, Skalanya sebenarnya bisa skalanya, besar sekali. skalanya kita lebih kepada mendukung prioritas skala pemerintah. Oke. Pemerintah tuh prioritasnya apa sih at the very moment? Ya nggak tahu mungkin apakah 50 tahun yang lalu ditarik balik mirip seperti itu. Betul. Adalah jadi kita mengikuti banget benar prioritas pemerintah pada saat itu apa Iya. dan bagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut atau partner politik tersebut. Nah, di situ GIZ masuk. Oke. Tergantung Kalau mungkin misalnya yang let's say saya nggak tahu sih kalau untuk biodiversity-nya mau seberapa ini ya, tapi yang pasti mulai dari istilahnya membantu menyusun kebijakan gimana caranya menjaga ya sampai sehingga bisa ke masyarakat, lingkungan dan juga institusi-institusi yang terlibat di situ untuk gimana caranya untuk menjaga lingkungannya agar juga habitable untuk para animals and also lingkungannya terjaga seperti apa gitu. Cara merawatnya, lingkungannya dan lain-lain desanya pemerintah kota, pemerintah pemerintah provinsi sehingga mereka juga punya kerangka untuk istilahnya bisa membantu menjaga itu tersebut. Gitu. jadi banyak juga contoh-contoh kalau kayak di lapangan kita ngebantu juga para petani kopi, kakao, terus juga kalau misalnya di energi terbarukan kita juga membantu fisherman atau nelayan-nelayan dalam nelayan-nelayan itu kan usaha yang salah satu masalahnya pasti banyak ya di Indonesia tuh. Salah satu masalah yang paling sangat signifikan adalah storage, Yes. penyimpanan. Ketika dia udah Cold ngambil, storage. terus storage-nya tuh nggak ada. Ataupun storage-nya tuh membutuhkan energi yang konsumsi yang sangat tinggi. Nah, salah satu proyek yang cukup lumayan signifikan dari GIZ adalah yaitu cold storage-nya itu menggunakan tenaga surya panel. Jadi ketika dia udah nelayan yang ngambil, terus penyimpan yang gimana supaya tetap segar dan tidak basi dan tetap masih bisa didistribusikan. Kalau ditaruh di kulkas kan pasti
konsumsi energi fosil ya. Ya. Dari kita membantu secara teknis, technical feasibility dan membuatkan juga teknologinya seperti apa dan dibagikan kepada fisherman itu. Kalau dibilang balik lagi kalau digomongin skala, mulai dari skala kecil sampai ke skala besar itu sebenarnya semuanya ada range-nya, tapi memang kita ngelihat prioritas pemerintah balik lagi seperti your principle tadi, solusi apa yang kita cari gitu. Bukan lagi fokus kepada masalahnya, tapi lebih kepada ke sangat solutif kayak gitu. In this case ya memang mendengarkan apa yang pemerintah atau pemerintah setempat memerlukan dan itu istilahnya kita bantu fasilitasi untuk mencapai goals pembangunan di daerah itu atau misalnya gitu. Jadi kayak maunya misalnya in agriculture itu ada inginnya bahwa nanti produk-produk nanti dari mungkin dari suatu daerah misalnya di Palu atau apa gitu mendapatkan juga sertifikasi yang bagus supaya misalnya nanti juga bisa diekspor misalnya sampai ke ke Uni Eropa karena mereka kan juga punya peraturan-peraturan yang sangat ketat supaya misalnya kenapa ini barang-barang yang dihasilkan atau agricultural produce itu memang dengan tahap-tahapan yang layak gitu, yang memang petaninya mendapatkan income yang layak, juga pembuatan dan pertaniannya juga dibuat dengan hal-hal yang juga tidak merusak lingkungan dan juga tidak merusak kesehatan tentunya. Jadi untuk bisa dapat standar-standar seperti itu supaya mendapatkan income yang pasti lebih bagus lagi. Quality of life. Ya, quality of life yang lebih bagus. Berarti kalau Owen sendiri udah selama ini kan berarti bekerja independently berdasarkan based on your own conscience atau kesadaran diri gitu ya. Yes. Tadi udah dengar bagaimana kita juga berkolaborasi dan bermitra di Indonesia. Menurut kamu di industri atau di bidang isu lingkungan keberlanjutan di Indonesia gapnya di mana sih dan bentuk dukungan apa sih sebenarnya yang masih perlu dibutuhkan yang kurang banget nih buat negara kita gitu? Gap dari segi apa nih Mas? Dari segi dukungan itu tadi solusi terhadap isu lingkungan yang ingin kamu jaga. Wow. Susah. Kalau dari aku sih sebenarnya paling utama dari segi regulasi ya. Sebenarnya regulasi banyak, tapi implementing the regulation tuh something yang berbeda lagi kan. Pembuatan kebijakan itu kan satu hal, tapi implementasinya itu satu hal lain. Jadi kita mungkin kalau aku ngaca di Indonesia mungkin ya itu kebanyakan di bagian regulation kebijakan tuh banyak, tapi implementingnya is difficult gitu. Dari situ. Dan yang kedua of course dari segi ekonomi, dari segi keuangan. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan, we need to put more investment on it gitu. To make it better. Kalau menurutku seperti itu, ditambah lagi kalau misalkan ngomongin sampah, ngomongin energi terbarukan, kita perlu lebih banyak alokasi uang ke sana supaya kita menjaga lingkungannya lebih baik. Apalagi kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan kita ngebuat tentang campaign, kemarin nanam 10.000 pohon gitu. Terus juga nanti next mau ada project-project lain air bersih, tentang sampah juga. Salah satu kendala paling utama adalah uang. Dimana kita membutuhkan uang untuk melakukan proyek-proyek tersebut gitu. Nah inilah yang menurutku perlu orang-orang tuh tahu, perlu orang-orang tuh ngerti gimana sih cara mendapatkan uangnya, gimana sih apakah uang-uangnya tersedia nggak sih untuk proyek-proyek yang kita pengen lakuin gitu. Nggak cuma di sendiri tapi juga di NGO-NGO lainnya gitu. Itu sih Mas kalau dari aku. Sustainability, jadi memang ada gap terhadap dukungan. Ini seperti yang lagi ditayangin ya, nanam 1.000 pohon. Ini di mana nih Mas? Di Bogor, 10.000 di Bogor, pohon. 10.000. Dapat pohonnya dari? Kita kerjasama. Kita kerjasama sama Persemayan, sama Kemenhut. Oke. Oh, Kementerian Kehutanan. Berarti juga udah ada dukungan dari pemerintah yang hands-on turun ke situ ya, gitu. Dan kamu ngelihat nggak sih bahwa bentuk, ya kamu juga sekolah di Belanda gitu ya, bentuk-bentuk bantuan-bantuan pemerintah, maksudnya seperti Jerman, di Indonesia yang bisa tap in di sini juga, apakah juga kita bisa what next for sustainability yang kamu forecast ke depan gitu loh, untuk keberlanjutan ke depan, dan butuh banget stakeholder semacam kita untuk bisa juga ayo bareng-bareng kita ke sini gitu. Atau ya singkatnya what next on your project gitu. Selain konten. Kalau dari aku ada beberapa.
Pertama, kalau dari segi konten nih, sebenarnya kalau dari aku ya, konten itu sebenarnya tambahan. Ya. Aku pengen yang Sebagai aku lakuin itu lebih media. impactful. Yes. Nah, karena sekarang semuanya di bidang sosial media dan digital, jadi Mhm. menurutku perlu untuk segi komunikasinya. Jadi kalau misalnya next pertama aku ada project air bersih. Aku pengen nyediain akses air bersih untuk teman-teman dan saudara kita yang ada di NTT yang ternyata masih kesusahan gitu. Mereka masih harus jalan sejam 2 jam dan aku kepengen angkat itu, pengen galang dana bersama-sama juga untuk ngebantuin mereka. Ya. Karena dari situ itu air itu kan sumber utama ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada itu pasti ke yang lain berentetannya pun juga nggak bagus juga. Ekonomi, edukasi, sosial, lingkungan jadi nggak bagus juga. Jadi aku targetnya ke air dulu untuk sekarang. Next juga ada lagi aku nggak bikin experience hub. Jadi sering banget nih aku sebagai konten kreator lingkungan, mahasiswa ilmu lingkungan banyak banget orang-orang yang datang ke aku nanya, Kak Owen mau belajar mau belajar lingkungan dong, kemana ya? Mhm. Aku bingung jawabnya. Karena kalau misalnya ngomong lingkungan banyak aspeknya ya. Iya, Ada betul. energi terbarukan, sampah, karbon, Yes. anything lah banyak. Polusi juga. Nah, aku selalu ngomong kalau misalnya ngomong tentang sampah kita bisa ke Bantar Gebang. Kalau misalnya ngomong tentang energi terbarukan kita bisa main ke Cirata mungkin solar panel terbesar di dunia. Atau ngomong sampah lagi bisa ke Banyumas juga yang udah sistemnya udah established. Beda-beda lah, ngomongin karbon bisa ke kantor ini, kantor itu, jadi banyak. Nah, aku kepengen bikin satu hub one stop service gitu, di mana orang-orang tuh bisa datang, belajar tentang lingkungan, dan semuanya aspeknya itu ada. Urban farming, tentang sampah, tentang energi terbarukan tuh ada di satu tempat. Dan aku kepengen bikin ini, target marketnya balik lagi, bukan untuk orang-orang yang ngerti lingkungan, tapi untuk orang-orang yang benar-benar penasaran, ini apa sih? Masuk datang belajar, oh ini seru ya, aku pengen bikinnya interaktif. Itu Ya, Dan bagus sih ada itu, memang ya. demand driven untuk mereka memang nanya gitu langsung, gue pengen Banyak. tahu dong lingkungan gitu. Banyak banget. Ini adalah Dan- opportunity. Bagus Yes, ya, betul, maksudnya betul. idenya bagus gitu untuk lebih banyak melibatkan yang mungkin belum tahu apa yang Betul. sebenarnya mereka pengen. Karena kalau sekarang ngomongin tentang lingkungan ya pasti of course salah satu paling utama ada edukasi kan. Ya. Ya. Ngomongin tentang edukasi lingkungan yang mungkin di Indonesia ini masih jarang. Jadi dengan adanya, semoga dengan ada tempat itu, sekolah-sekolah, anak kampus, terus juga pekerja-pekerja, pegawai-pegawai itu bisa datang ke sana belajar tentang lingkungan. Ya, dan aku senang banget ketika kamu bilang juga ngomongin masalah experience hub. Kayaknya memang generasi sekarang itu jauh lebih kepada yang praktikal dan langsung gitu ya. Nggak Yes. secara teoritis mereka udah tahu. Jadi kayaknya bener gitu experience sebuah hub gitu. Oke, ini loh contohnya gitu. Balik Ya. lagi ke solutif gitu kan. Which is apakah itu juga menjadi your foundation? Kayaknya dirimu juga ada sebuah foundation yang juga Iya. akan mau develop gitu ya. Ya, namanya Boleh Bumi cerita- Tori. Bumi Tori. Ini yang akan kita jadiin tempat hub itu. Mhm. Tapi for now sekarang kita geraknya di waste management juga. Oke. Kita bisa Oke. recycling produk, kita bisa manage the waste, event-event. Kayak kemarin event lari, ada satu brand lari di Lombok gitu, kita ngurusin waste managementnya. Terus juga kemarin ada di Bandung, kita urusin waste-nya supaya orang-orang tuh lebih aman lah kalau buang sampah. Mereka udah tahu ini bakalan diresponsibel. gitu. Amazing. So, Jadi sebenarnya banyak pendekatan hal yang membuat Yes. masyarakat ikut tergerak gitu ya Benar, gitu. Yang dimana ya memang kita juga banyak initiatives like on waste management juga yang bisa ya ikut ajak Owen lah lain kali gitu ya Ayo untuk dong. exactly. untuk berkecimpung teman-teman siapa aja yang istilahnya belum tahu apa aja kenapa ini penting ya untuk kita ikut tergerak gitu. Bisa mendapatkan exposure-nya juga gitu. Dan bekerja sama juga dengan lebih banyak stakeholder, Harus. lembaga gitu ya. bahwa- Benar-benar. Nah, tapi memang experience itu the most important. Tapi lagi-lagi aku agak sedikit sangat amazed ketika Awan bilang, banyak loh orang yang mau, aku pengen tahu nih belajar lingkungan kemana gitu. Which is it's amazing ketika ada demand drivennya juga dari mereka sebenarnya udah aware cukup. And yeah, we thank you for your effort and Wah, great enggak. initiative dan menjadi menyebarkan sebuah nilai baik dari media Amin. sosial gitu ya. Ya kita juga butuh nih orang-orang seperti On lebih banyak lagi ke depan, semoga menginspirasi para kreator-kreator di sana juga untuk Amin. menjaga lingkungan dan bisa tetap
apa ya? Itu tadi bahwa mereka bisa sadar bahwa itu sebenarnya salah. Apalagi yang udah benar-benar dia tahu salah tapi nggak mau koreksi diri ya gitu. Jadi it's a very important thing yang bisa kita ini kan. So ya Mbak Mira mungkin to wrap up what next for GIZ? Are we gonna be here for another 50 years? Well, that depends. Sebenarnya harus dong. Harus ya. Ya kita sih memang akan selalu terbuka untuk kedepannya melanjutkan untuk bekerja sama dengan pemerintah di Indonesia atas nama pemerintah Jerman, tapi juga banyak yang mungkin dari negara-negara lain yang ingin memberikan dukungan juga kepada Indonesia untuk bekerja sama dengan masyarakat dan juga semua unsur masyarakat termasuk seperti Owen dan all of the parties that can be involved gitu. Kami juga ingin bekerja sama dengan private sector yang mungkin peduli juga terhadap lingkungan, yang mungkin nanti ke depannya Bumi Tori juga mungkin kita mulai gitu dari. Jadi untuk kalau misalnya kita bergerak bersama-sama itu akan pasti menjadi efek yang lebih baik gitu. Dan karena dengan trust of 50 years kami juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia juga juga lumayan lama, sehingga kami dengan senang hati selalu bridging gitu dengan berbagai lapisan masyarakat atau voices pun untuk bisa mendapatkan advice atau masukan yang lebih baik lagi kayak yang dalam penerapan, dalam perencanaan untuk langkah-langkah pemerintah dan lain-lainnya. So, apakah kita mau 50 tahun di sini lagi? Ya, kita lihat dalam bentuk apa saja. Harapan kita adalah bahwa Indonesia akan semakin baik, semakin baik. Of course. Ya, sehingga kami juga membantunya pun juga sudah beda caranya. Mungkin kita dengan bergandeng untuk punya initiatives yang membantu Indonesia untuk mencapai jauh lebih next net zero atau atau everything that kedepannya untuk bisa mendapatkan a better future to an overall. Great. This is maybe not a business pitching tapi adalah salah satu yang bisa kita tap in ya, terutama buat masalahnya GIZ itu kan walaupun juga ada di national policy level, sebenarnya kita juga banyak banget tuh project itu yang di daerah-daerah. Kalau aku ngelihat dari konten-kontennya Owen tuh kan Owen sering banget ya jalan-jalan ke daerah yang pelosok-pelosok gitu. Apalagi tadi belum pernah ke Maluku apa segala macam. Why not? Kita ajak Maluku kita ajak dia. Sebenarnya proyek-proyek itu banyak banget yang di daerah. Dan cerita suksesnya tuh lumayan banyak keren-keren. Tapi belum ada orang yang seperti Owen yang mau mempublish, mengkomunikasikan. Nah justru jadi kalau misalkan sebenarnya banyak banget, itu sebenarnya salah satu ide aku karena banyak banget inisiatif tentang lingkungan dan hal-hal bagus, tapi sayangnya nggak dikasih tahu ke orang-orang, akhirnya orang-orang nggak bisa tahu dan nggak bisa ngikutin juga. Gitu. That's also the pain point yang ketika aku bilang tadi bahwa ketika kita mau mengkomunikasikan isu lingkungan itu nggak seseksi orang ngomongin misalnya perceraian artis. Ada. Nah, makanya itulah mengapa perspektif dari Owen itu menjadi sangat menarik dan kita ajakin ngobrol di sini untuk bisa ngasih masukan juga buat kita ternyata. Gimana sih caranya mengkomunikasikan hal-hal yang lingkungan yang lebih Gen Z banget gitu, yang ke anak-anak, dan bahwa kita mau bilang bahwa GIZ ada loh di seluruh Indonesia dan pelosok, dan kita melakukan hal-hal yang cukup lumayan luar biasa yang seperti aku ceritain tadi gitu ya. Di pagi hari ini tadi pagi itu juga ada live podcast barengan dengan salah satu project yang mendukung pekerjaan hijau atau green jobs yang sudah memang udah dibuatkan peta jalannya dan memetakan apa regulasinya dan opportunity apa atau kesempatan apa yang dibuka buat para job seeker beralih dari yang brown jobs ke sektor-sektor industri atau sektor-sektor pekerjaan yang lebih sustainable seperti yang dirimu bilang itu tadi. Jadi we're so much rich, tapi and I think betul, aku merasa setuju banget bahwa Indonesia tuh alamnya luar biasa, keren, tapi ya itu tadi tantangan kita adalah ketika mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat lingkungan, bersih dan segala macam itu membosankan. Nah, maybe ini adalah saatnya kita bekerja sama dengan Owen untuk kita bawa
area-area di mana kita gitu. Gas. Mau. Nanti kita bikin listnya yang mana dulu Kita nih. mana ya? Jadi Terus- sebenarnya 50 tahun itu nggak ada selesai ceritanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dipaparkan dalam satu sitting tuh kayaknya nggak mungkin. Jadi Pasti. kita punya seri dengan Owen berikut-berikut. Yeah, Harus. we need a Jangan sebut ya. storyteller, definitely. Yeah. We need a storyteller. Yes. I think you did like a very great storyteller and impactful dan berdampak pada anak-anak sekarang. Ya otomatis lah. Sekarang kan mungkin orang-orang seperti kayak saya dan Namira kan ngaku jadi kan umur kita ya. Udah tidak akan di sini lebih lama lagi ya. Ada generasi on dan selanjutnya yang akan melanjutkan. Yang lebih lama yang gitu lebih maksudnya. ya mungkin kalau 50 tahun lagi nanti yang duduk di sini adalah Owen dan cici-cicinya Iya, iya. gitu ya. Untuk bisa Amin. melanjutkan gitu. So yeah, it's been a pleasure. Thank you so much Thank you. untuk sharing the ideas-nya. Thank you juga and Owen juga juga berbagi inspirasi kepada kita ya. Udah 50 tahun kita di sini dan kita sangat privilege dan terhormat sekali kita ada Owen di sini sebagai generasi muda yang bisa memberikan impact dan dampak baik buat negara kita di Indonesia dan semoga bisa dilanjutkan. Amin. Ya, kita Amin. akan Thank you so diskusi lagi di luar forum ini, tapi karena kita juga ada durasi gitu ya. Jadi kita Udah harus habis ya? udah habis dong. Mau lanjut? Boleh. Nanti kita Nah, ngopi Mati extended kan tadi kita katanya. ngopi habis ini atau kita bisa main ke kantor kita di Sudirman nanti. Oke. Thank you so much for people who are actually Thank watching you. here and terima kasih Owen. Sukses for Siap. your initiative. Thank you so Ditunggu much, Mbak. konten-konten Thank you so much, Mas. selanjutnya dan konten bersama GIZ Indonesia. Siap. Ditunggu Ditunggu. project-projectnya. Mbak Mira terima kasih and thank you for our Ganda. support animal. Yes, thank you to our support animals yang Yes. juga perlu dijaga ya supaya kenapa kita ada di sini. Exactly. Okay, great to see you. Bye guys. Bye-bye. Thank you semuanya.